Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 2023211033 dari Prodi Manajemen kelas MS 107. Melalui video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Ekonomi oleh dosen pengampu Ibu Istiqomah Muslimin SPI MSI tentang konsep teori, ruang lingkup, dan prinsip ilmu ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep teori, ruang lingkup, dan prinsip ilmu ekonomi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan definisi dari ekonomi itu sendiri. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Oikos merupakan keluarga atau rumah tangga, nomos artinya aturan hukum, kemudian oikonomia artinya aturan masyarakat sebagai kodrat hukum yang menetapkan rumah tangga yang baik. Nah, adapun definisi dari ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, yang pertama menurut Adam Richard Hills bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam dunia perdagangan. Kemudian menurut J.B. Say, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang di dalamnya berupa peraturan untuk mengatur kekayaan seseorang. Menurut Richard J. Lipsey, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan menurut J.S. Mill, ilmu ekonomi merupakan sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Untuk itu, berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh ilmuwan, dapat diambil kesimpulannya bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, bagaimana manusia mengelola sumber daya yang tidak terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Hal yang terkait pada dunia atau ilmu ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan distribusi. Baik, dalam teori ekonomi terdiri dari dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dapat dilihat perbedaannya. Yang pertama secara teknis. Untuk ekonomi mikro merupakan ilmu tentang perilaku dalam pengambilan keputusan dalam penerapannya. Nah, ekonomi mikro ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam perusahaan atau rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi holistik tentang kinerja, struktur, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Selain itu, ekonomi makro juga merupakan alat untuk mengetahui ekspektasi inflasi, pengeluaran, penerimaan, pinjaman di tingkat pemerintahan atau kebijakan keuangan, angka pengangguran, dan kebijakan moneter di sebuah negara. Nah, adapun perbedaan secara dasar dari ekonomi mikro dan ekonomi makro, untuk ekonomi mikro itu menerapkan penawaran dan permintaan berdasarkan dari tren pembeli dan penjual. Sementara untuk ekonomi makro itu berfokus pada siklus ekonomi seperti utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Untuk ruang lingkup dari ekonomi mikro itu lebih cenderung spesifik seperti teori harga, distribusi, produsen, dan konsumen. Sementara untuk ekonomi makro itu lebih luas cakupannya seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Namun, dari keduanya, di antara ekonomi mikro dan ekonomi makro tentu memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Untuk tujuan dari ekonomi mikro, dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik produk barang maupun produk jasa, dan aplikasinya dari sumber daya yang terbatas, diantaranya banyak penggunaan yang alternatif. Kemudian untuk tujuan dari ekonomi makro, yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan produksi nasional, dan mengendalikan dari inflasi. Sekian dari penjelasan saya mengenai konsep teori, ruang lingkup, dan prinsip ilmu ekonomi. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.